Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Sahabat pemirsa Taruna Karya TV, kami hadir untuk Anda semua. Kami hadir untuk para Karang Taruna di seluruh wilayah Indonesia. Kelahiran Karang Taruna pada tanggal 26 September tahun 1960 di Kampung Melayu. Sejak awal adalah merupakan organisasi sosial kepemudaan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, yang tumbuh dan berkembang dari desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Karang Taruna bukanlah merupakan organisasi politik, bukan juga sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda atau yang disingkat UKP. Namun Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang independen. Setiap penduduk usia 13 sampai dengan usia 45 tahun secara otomatis adalah anggota Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Sahabat pemirsa Taruna Karya TV, untuk kali ini, untuk video kali ini, video yang episode ketiga, saya bersama dengan Mas Sulistyo, tokoh Karang Taruna dari Yogyakarta. Apa kabar Mas Sulis? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat pemirsa Taruna Karya TV, kali ini saya berada di Jogja, tepatnya adalah di Hotel Terban Residen, adanya di Jalan Simanjuntak nomor 7, Kota Yogyakarta. Saya didampingi oleh Mas Sulistyo. Beliau adalah tokoh Karang Taruna, orang lama di Jogja ya. Saya pikir teman-teman pengurus provinsi di seluruh Indonesia sudah mengenal dengan Mas Sulistyo. Apa kabar Mas Sulis? Sehat ya? Sehat. Iya. Mas Sulis, kita ini kan orang lama yang waktu sekitar tahun 1991 di situ saya mulai kenal Mas Sulis ya. Pada acara pendidikan dan latihan tenaga inti Karang Taruna di Bogor. Di Bogor, Pusdiksi Bogor. Dan alhamdulillah kita terus menerus bersama akhirnya menjadi sahabat. Mestinya Karang Taruna seperti itu, mengembangkan kesetiakawanan sosial kan gitu kan ya. Jiwa korsa tetap kita jaga. Waktu itu kita digembleng habis-habisan selama 3 bulan untuk dilatih bela negara ya, waktu itu. Nah, zaman dahulu Mas Sulis itu Karang Taruna luar biasa program-programnya gitu ya, luar biasa. Bener-bener kita rasakan ya waktu itu. Kira-kira Mas Sulis bisa bernostalgia tentang Karang Taruna zaman dahulu nih. Selain tentu kita akan bicara tentang Karang Taruna riwayat mukini kan gitu ya. Nostalgia dulu Mas Sulis, kira-kira dahulu seperti apa sih Karang Taruna itu? Pengalaman saya muncul di Karang Taruna mulai dari anggota
pengurus di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Itu dari desa saya sudah dikawal oleh seorang PSK. Nah, dulu ada petugas PSK itu sosial petugas kecamatan, sosial kecamatan ya. Itu kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial, Departemen Sosial waktu itu. Ya, Nah, ya. di provinsi ada Kanwil, Depsos. Kantor wilayah ya. Di kabupaten ada Kandep. Nah, Ya. meskipun di daerah sendiri juga punya tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan Karang Taruna, namun Mensos waktu itu mempunyai jaringan sampai ke tingkat kecamatan untuk selalu mengawal tumbuh kembangnya Karang Taruna. Luar biasa. Waktu itu tahun 91 saya ketemu dengan Cak Haryanto, itu melalui tahapan seleksi dari tingkat desa, kecamatan, hingga dipilihlah kabupaten 4 orang waktu itu ya. Ya. Kita ingat angkatan pertama. Ya. 3 bulan diguling-gulingkan di Bogor. Jurisdiksi Bogor. Kebanggaan tersendiri bagi seorang tenaga inti Karang Taruna bisa sampai ke Bogor itu tidak mudah ternyata. Seleksi dari mulai tingkat desa. Itulah besarnya perhatian Kementerian Sosial waktu itu, dan besarnya juga perhatian pemerintah daerah. Meskipun sedikit kami diberi bekal untuk berangkat ke Bogor. Nah, setelah pulang dari Bogor kami benar-benar diberdayakan oleh petinggi-petinggi di daerah. Setiap kali ada event-event generasi muda mendorong tumbuh kembangnya tokoh-tokoh Karang Taruna, kami selalu terlibat bersama PSK. Nah, kira-kira seperti itu nostalgia yang saya rasakan. Ya, ya luar biasa, dan bahkan perhatian pemerintah waktu itu bukan hanya Departemen Sosialnya aja gitu ya. Saya merasakan juga Presiden pun zaman itu Pak Harto gitu ya, luar biasa, sampai ada pelatihan peternakan di Triple Tapos S Tapos. Bogor. Betul. Gitu ya. Tapos. Itu bermula dari bulan bakti LKMD. Kebetulan saya itu habis tenaga inti, diklat tenaga inti. Saya diminta untuk jadi juru bicaranya Karang Taruna, dan saya mengusulkan ada pelatihan Tapos Bogor waktu itu. Luar biasa, artinya bahkan waktu itu Presiden pun yang melatih bagaimana cara beternak yang baik. Waktu itu Pak Harto sampai seperti itu. Luar biasa. Zaman dahulu euforia, kesuksesan dan kejayaan Karang Taruna gitu ya. Kira-kira sekarang bisa nggak sih seperti itu lagi gitu? Kira-kira menurut Mas Solis bisa nggak sih? Semoga semoga bisa. Semoga bisa. Maksudnya semoga itu berharap-harap cemas menurut saya. Dulu itu kan Kementerian Sosial atau Departemen Sosial waktu itu menurut saya departemen yang punya komitmen untuk mendorong apapun program itu berada di tingkat desa, sehingga langsung dirasakan oleh masyarakat paling bawah. Meskipun tidak lepas, tetap dikawal dengan program-program beliau. Ya, contoh, sebelum LSD ada Karang Taruna, Lembaga Sosial Desa ya. Karang Taruna keberadaannya di tingkat desa, dikawal dengan program-program oleh Departemen Sosial, dikawal oleh manajemennya beliau sampai ada PSK dan lain sebagainya. Setelah itu ada Lembaga Sosial Desa, berdampingan dengan Karang Taruna di tingkat desa. Bagaimana kawan-kawan Karang Taruna tetap berdampingan dengan tokoh-tokoh tua LSD, itu mengatasi, menanggulangi, mensejahterakan masyarakat dengan menanggulangi permasalahan sosial yang ada di desa itu. Di desa itu. Embrio dari otonomi desa menurut saya. Kenapa? Karena setelah pada perkembangannya LSD diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri jadi LKMD kan itu. LKMD ya. Ini pion-pionnya otonomi desa, dan pada akhirnya sekarang muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa. Nah, saya berharap, tadi harap cemas ya, meskipun sudah ada otonomi di tingkat desa,
Departemen Sosial atau Kementerian Sosial sekarang ini tetap mengawal program-programnya sampai ke tingkat desa. Ya. Ya. Artinya waktu itu benar-benar ya Karang Taruna itu yang ditumbuh kembangkan itu adalah di desa. Di desa, betul. Karena sesungguhnya Karang Taruna itu berkedudukan di desa. Betul. Nah, ini persoalan. Ya. Persoalannya adalah ketika saya membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang merupakan hasil temu karya nasional tahun 2020 di Bogor kemarin, gitu betul. ya. Ya. Yang di dalamnya itu berisikan tentang pola-pola manajemen yang secara struktural. Artinya seolah-olah bahwa Karang Taruna Desa itu berada atau menjadi bawahan dari Karang Taruna Kecamatan. Karang Taruna Kecamatan menjadi bawahan dari Karang Taruna Kabupaten dan seterusnya. Karang Taruna Provinsi menjadi bawahan dari Karang Taruna Nasional. Apa bentuk bawahan itu sendiri? Yaitu untuk menyusun kepengurusannya saja harus ada rekomendasi dari satu tingkat di atasnya. Ini kan pola-pola ormas gitu ya, pola-pola ormas atau organisasi kemasyarakatan pemuda gitu, walaupun undang-undangnya beda, tapi ya kira-kira seperti itulah, bahwa kalau itu diterapkan Karang Taruna akan kehilangan jati dirinya, gitu kan. Mas Sulis setuju nggak sih kalau Karang Taruna dijadikan OKP lah sekarang, organisasi kemasyarakatan pemuda? Kalau Cak Haryanto bicara tentang ADART ya tadi ya, nah, ADART. Sementara kan Kementerian Sosial punya Permensos 25 ya. Kalau nggak salah di pasal 2 itu ada prinsip Karang Taruna, bahwa Karang Taruna tetap organisasi sosial, otonomi, ya. Nah otonomi ya itu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya berpendapat bahwa ada ADART berapapun, ketika itu bertentangan dengan aturan lebih di atasnya, bahasa saya itu batal demi hukum. Kenapa mesti digubris? Ya biarkan aja. Nah, pemerintah daerah mulai dari tingkat gubernur turun ke bupati, camat sampai ke tingkat desa, silahkan berjalan dengan aturan yang ada menurut saya. Nah, di Permensos 25 juga ada kewajiban dan kewenangan gubernur, kalau nggak salah di pasal berapa itu, 21, setelah 21 ada berapa itu. Di situ tidak menyinggung masalah ADART. Jadi salah satu poin gubernur harus mempedomani pedoman dasar Karang Taruna, berpedoman pada itu. Ada salah satu poinnya adalah mengukuhkan dan melantik, mengukuhkan Karang Taruna di tingkatannya. Artinya kalau berpedoman pada pedoman dasar Karang Taruna, boleh dong mengabaikan ADART. Walaupun ada satu poin, satu pasal di pasal 21 kalau nggak salah ya, ada membuka peluang untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi ketika dikembalikan ke pasal 2 tadi, bahwa Karang Taruna itu mempunyai prinsip otonom, saya berpendapat bahwa setiap tingkatan Karang Taruna mempunyai otoritas untuk menyusun ADART sendiri, tidak terikat pada atasnya. di atas. Dan lebih celaka lagi ketika gubernur, bupati, camat maupun lurah desa mau melantik orangnya sendiri harus menurut rekomendasi. Nah, itu mengingkari otonomi daerah maupun otonomi desa menurut saya. Saya berharap bapak-bapak gubernur, bupati, wali kota, camat sampai ke tingkat desa abaikan itu ADART. Kembalilah berpedoman pada pedoman dasar Karang Taruna. Permensos 25 menurut saya ya. Tapi masalahnya kan sudah terjadi, Mas Sulis, kan kayak di Sulawesi Selatan gitu ya. Ada temu karya daerah yang dihadirin oleh pemerintah daerah, bahkan oleh gubernur gitu kan.
Lalu ada intervensi dari pengurus nasional karena ada sistem caretaker dilaksanakan oleh satu tingkat di atasnya, artinya oleh pengurus nasional Karang Taruna yang akhirnya caretaker itu membuat temu karya sendiri kan gitu ya. Dan akhirnya bahkan celakanya adalah pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan itu versi caretaker dari PNKT itu melantik pengurus Karang Taruna Provinsi yang akhirnya ini kan sangat bertentangan gitu ya, sangat bertentangan karena Permensos kan pelantikan pengurus Karang Taruna Provinsi oleh gubernur kan gitu kan. Gimana itu menurut Mas Sulis tentang kejadian di Sulawesi Selatan? Saya berharap ini sebagai titik awal kita mencermati aturan-aturan yang ada. Jadi bapak-bapak pemangku kebijakan di Sulawesi Selatan mestinya mari kita coba kaji kembali dari sisi hukum. Bolehlah bermain politik, tapi ketika ini sudah di ranah hukum ya hukum yang berbicara. Saya tadi matur bahwa prinsip hukum di negara kita itu ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih atas, otomatis yang di bawah batal demi hukum. Nah, saya berpendapat bahwa ADART itu batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Permensos 25. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, sisi lain nih. Bicara Permensos nomor 25. Ya. Di situ diatur bahwa usia Karang Taruna ini 13 sampai 45 tahun. Ya. Gitu ya. Nah, anggota ini adalah cikal bakal untuk menjadi pengurus kan. Betul. Karena tidak ada istilahnya pengurus tapi bukan anggota. Ya. Mestinya yang pengurus pun juga ya usianya juga harus 45 betul. Maksimum. Betul. Nah, tapi kan teman-teman di pengurus nasional itu sudah pada tua semua itu kan, sudah di atas 45 yang jelas. Ada yang 50, ada yang kakek-kakek juga pengurus nasional Karang Taruna gitu. Itu gimana itu Mas Sulis? Coba himbauan Mas Sulis itu kepada teman-teman yang masih tetap ingin jadi pengurus nasional atau pengurus Karang Taruna lah. Gimana itu? Ya, Jogja punya falsafah. Mulat sariro hangrosowani. Nah, itu berani koreksi diri sendirilah. Ketika mau menegakkan aturan ya kita sendiri harus tegak dulu. Taat dulu dengan aturan itu. Nah, kalau kita nggak taat dengan aturan kok mau ngatur orang lain, ya mestinya orang lain juga akan cuek seperti dia sendiri ketika melanggar aturan itu. Saya berharap memang teman-teman mau koreksi diri, kira-kira begitu. Ya, satu sisi. Di sisi lain, kalau memang yang kita harapkan untuk mengoreksi diri sendiri itu memang nggak punya kemampuan, nggak punya keberanian, saya sekali lagi cukup bangga dengan Karang Taruna. Ini buktinya saya masih pakai jaket Karang Taruna. Saya mendorong teman-teman Karang Taruna untuk berani mengoreksi mereka-mereka yang memang layak dikoreksi. Berikut, kalau dengan bahasa halus sudah nggak bisa mendengar, ya negara kita kan negara hukum. Monggo saya dorong teman-teman yang masih muda, masih energik di Karang Taruna, mainkan lewat jalur hukum. Ini tadi soal usia loh Mas Sulis. Iya. Soal usia begitu. Betul. Kan. Jadi ketika usia di atas 45 tahun, menurut aturan anggota itu hanya sampai 45 tahun. Kalau bahasa hukum kan mestinya itu batal dengan hukum, dia nggak layak lagi, nggak sah lagi jadi pengurus. Nah, karena sudah melebihi usia keanggotaan. Kalau ternyata bahasa orang Jawa itu masih dablek, nah teman-teman yang muda-muda inilah monggo yang masih di bawah 45 tahun bergerak bersama, perjuangkan, tegakkan hukum. Ya, nah masalahnya adalah justru Menteri Sosialnya sendiri gitu kan tahu aturan itu, bahkan peraturannya itu dibuat oleh Kementerian Sosial, tapi dilanggar juga oleh
Kementerian Sosial. Oke, kita ulangi lagi. Masalahnya adalah peraturan Menteri Sosial kan dibuat oleh Menteri Sosial, ditandatangani oleh Menteri Sosial. Di situ ada aturan-aturan terkait umur misalnya kan. Nah, celakanya adalah Menteri Sosial yang melanggarnya sendiri gitu ya. Dulu masih Pak Julian yang ada persoalan akhirnya terus diganti dengan Bu Risma gitu ya. Waktu Pak Julian tidak berani melantik karena jelas-jelas itu melanggar. Nah, Bu Risma melantik gitu kan, pengurus nasional Karang Taruna gitu ya. Padahal tahu bahwa usia Karang Taruna 45 tahun maksimum. Padahal juga tahu bahwa pengurus yang akan dilantik itu sendiri juga sudah lebih dari 45 tahun kan gitu. Nah, itulah yang saya maksud di depan tadi. Monggo kawan-kawan adik-adik kita yang masih usia di bawah 45 tahun yang mempunyai kepentingan ke depan untuk mengawal tetap tegaknya hukum aturan ini, segera action. Masuk yang tua-tua yang harus turun ke lapangan. Tapi kalau memang nanti yang muda-muda nggak berani, apa boleh buat? Turun gunung ya? Turun gunung. Iya. Meskipun sudah tua itu kan sudah dipanggil mbah, masih berani untuk menegakkan hukum, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi apakah gini? Ini anu ya? Ada banyak keanehan sebetulnya. Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) di dalam pedoman dasar atau Permensos nomor 25 itu di situ poin pertama kan diisi oleh Purna Karang Taruna, para senior-senior yang mengerti tentang Karang Taruna. Nah, ini Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna saat ini di kepengurusan nasional ini adalah anak yang masih muda, orang yang masih muda, Mas Gibran Rakabuning gitu kan. Nah, ini apa karena itu gitu kan akhirnya Bu Menteri takut untuk tidak melantik? Apa analisanya Mas Sulis? Wah, itulah seninya politik di negara kita gitu. Ya. Jadi meskipun Karang Taruna itu non partisan, bukan organisasi politik, tapi kalau kita amati temu karya nasional kemarin sudah dikendalikan dengan roda-roda politik. Nah, ini tawaran bagi kawan-kawan adik-adik kita. Apakah seperti ini anda kalian masih enjoy di Karang Taruna, ataukah tetap pengen enjoy di Karang Taruna, kembali ke khitoh bahwa Karang Taruna ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan murni, pure kepemudaan. Ya, ormas kepemudaan yang berbasis di tingkat desa atau kelurahan. Nah, kalau begitu himbauan kepada teman-teman gitu ya, apa sih yang mesti harus dilakukan gitu ya, supaya ini tidak terus berkembang, agar supaya Karang Taruna itu kembali kepada jati dirinya sebagai organisasi sosial kepemudaan berada di tingkat desa atau kelurahan gitu ya, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan independen gitu kan. Apa kira-kira yang perlu disampaikan Mas Sulis ini? Saya ngajak teman-teman semua, tokoh-tokoh Karang Taruna, baik yang masih usia Karang Taruna maupun yang sudah pasca seperti kita-kita ini, ayolah kita kembali dorong Karang Taruna itu kembali ke kitohnya, kembali ke jati dirinya, kembali seperti saat dulu dilahirkan. Tugas pokok fungsi Karang Taruna itu untuk apa? Jangan bermain-main politik di kancah Karang Taruna. Kalau memang mau mendirikan ormas, orsos, monggo silahkan. Cuman jangan lewat jalur Karang Taruna ini dirubah jadi OKP dan lain sebagainya. Biarlah organisasi-organisasi kemasyarakatan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang OKP marilah
kita hormati, mempunyai visi misi yang seperti ADRT mereka. Karang Taruna biarlah tetap berjalan sebagaimana pedoman dasar Karang Taruna. Kira-kira seperti itu, Cak. Oke, terima kasih banyak, ini perbincangan yang luar biasa. Mumpung saya ke Jogja gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh seluruh pemirsa Taruna Karya TV yang insya Allah juga didengar oleh teman-teman tenaga inti Karang Taruna angkatan kita. Teman-teman tenaga inti Karang Taruna, kalau ayo kapan kita reuni? Ya, kapan kita ketemu? Kalau mendengarkan ini kontak-kontak melalui Taruna Karya TV. Terima kasih Mas Sulis, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.